Bagi kita yang menyembah Allah yang hidup, di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa dia juga selain bekerja dengan yaitu Kairos, dia bekerja dengan Kronos. Sebagai contoh, saya mau terangkan kenapa tentang tanggal 17 bulan Nisan itu begitu penting. 14 bulan Nisan adalah Pesah, pelepasan daripada perbudakan Mesir, masuk dalam kemerdekaan anak Allah. Tapi tanggal 17 bulan Nisan, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian misalnya, itu adalah saat di mana Bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat. Ararat artinya the curse is reversed, yaitu kutuk itu dibalikkan, saudaraku, menjadi apa? Menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang dilakukan Yesus Kristus. Dia menanggung kutuk. Dia sengaja memilih kematian di atas kayu salib. Itu kematian yang paling terkutuk, tergantung atas langit dan bumi. Dan saudaraku, supaya apa? Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tanggal 17 Nisan yang lain adalah ketika bangsa Israel melalui Laut Teberau. Ini suatu yang sangat dramatis, dan ini bukan dongeng. 17 bulan Nisan, dan saat penguburan Firaun dan seluruh tentaranya di dalam Laut Teberau itu, Yamsyub. Tetapi juga saudaraku, tanggal yang sama adalah tanggal di mana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah yang dijanjikan, dipimpin oleh Yosua. Yosua dan Yesus itu nama yang sama, artinya the God of the saving cry. Kara, saudaraku, He's still the God of the saving cry. Ketika orang berkata Yesus masuk ke Yerusalem, Hosana. Apa itu Hosana itu? Save us, selamatkan kami. Dan pada tahun ini begitu banyak kesulitan, tapi Allah kita yang telah bangkit, namanya Yeshua, the God of the saving cry. Dan satu lagi yang paling penting yang kita baru rayakan minggu yang lalu adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Firman Allah mengatakan dia telah turun ke bumi yang paling bawah. Bukan neraka ya, tapi dunia orang mati di dalam bumi. Dan dia melepaskan para tawanan, dan dia naik ke surga, yaitu 40 hari kemudian, saudaraku ya. 40 hari kemudian, dan 10 hari kemudian perayaan Pentakosta, Roh Kudus datang dan bangkitlah gereja Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, the curse will reverse into blessing. Dan juga saudaraku, laut kematian, Laut Teberau diseberangi. Saudaraku, Yarden itu artinya menurun, atau juga sungai kematian dilewati juga. Dan terakhir, kebangkitan Yesus Kristus yang merubah dunia. Cuma ada satu manusia yang adalah Allah menjadi manusia. Banyak orang mau ngaku jadi Tuhan. Saat ini di India ada seorang wanita mengatakan dia seorang dewi, dan banyak orang nyembah dia, saudaraku. Dan itu semua, saudaraku, tidak benar, karena cuma ada satu yang bisa bangkit dari kematian. Karena itu jangan lupa bahwa kalau Yesus dibangkitkan, kita juga akan mengalami kebangkitan. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Kita akan dilepaskan dari perbudakan dunia ini, Mesir. Dan kita juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan di tanah yang dijanjikan. Dan satu lagi, kita tidak perlu takut lagi kematian, karena ada resurrection factor. Saya ketemu seorang teman saya, seorang ibu dari Filipina. Waktu kita kenalan, saya bilang, my name is Timotheus Arifin. Dia bilang, my name is Rex. Ya, saya kaget. Menarik ini Rex ini. Rex itu kalau bahasa Latin raja kan, tapi ternyata namanya resurrection, saudaraku. Resurrection, kalau lafal Filipina resurrection, kebangkitan. Mungkin ada saudara teman kita namanya Anastasia, itu juga kebangkitan. Kiranya kuasa kebangkitannya bekerja pada kita. God bless you. Amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya semuanya mengalami kebaikan dan kemenangan dari Tuhan, amin. Hari ini kita anak-anak Rocky akan merayakan perayaan Paskah. Maka kita sambut anak-anak raja. Berikan tepuk tangan bagi anak-anak raja. Aku anak raja, aku
Mari Bapak Ibu kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Diberkati Indonesia, tanah subur, udaranya bersih dan segar, serta airnya sehat. Diberkati pula pemimpin-pemimpin bangsa dan kota kami. Kiranya hikmat Tuhan dan roh yang takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin kami. Semua penduduk bangsa kami kiranya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya Indonesia akan semakin maju dan makmur oleh karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami. Buat Oma dan Opa Latif sebagai gembala rayon, dan buat Uncle Ben dan Auntie Nike sebagai gembala di tempat ini. Kiranya pemimpin kami diberkati dengan hikmat dan pengurapan dari Tuhan, sehingga mereka dapat menggembalakan kami dan semakin serupa dengan Kristus. Diberkati juga dengan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan, dilindungi dan disertai dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bagi anak-anak kita. Ayo, Papa Mama doakan anakmu. Silakan. Mari jemaat, angkat tanganmu, kita dukung orang tua yang berada di depan sedang berdoa bagi anak-anaknya. Kami boleh mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Anak-anak kami yang kami kasihi boleh tumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan hikmat Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada atas mereka. Kami juga percaya setiap orang tua yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka akan menjagai, melindungi, mendidik mereka, mengajar mereka dalam kebenaran akan firman. Mereka akan tumbuh jadi anak-anak yang luar biasa, jadi pemimpin-pemimpin bangsa ini di masa depan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan juga pagi hari ini ketika mereka akan merayakan kebangkitan Tuhan di ibadah padang, mereka boleh diberkati, mereka boleh merasakan kasih karunia Tuhan, bisa merasakan kuasa kebangkitan di dalam ibadah padang ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami melepaskan semua berkat. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita rayakan kasih Tuhan, sebab begitu besar dan dalamnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu bisa berikan salam kanan kiri, muka depan belakang, katakan kasih Tuhan begitu dalam dan nyata bagi setiap hidup kita. Bagi dunia
Yesus. Ajar kami untuk senantiasa berharap hanya padamu Tuhan. Apapun keadaan kami yang terjadi, biarlah kami tetap memandang Engkau Tuhan. Tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku.
dekat denganmu itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai. Sebab Engkau sumber kedamaian itu Tuhan. Benar Tuhan, hanya kepadamu, hanya dekat padamu ada rasa tenang itu dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana di sekitar kami hari-hari ini semua sedang digoncang Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, kami tinggal tetap di kerajaan yang tak tergoncangkan. Kami tinggal dekat dengan Engkau Tuhan. Sehingga rasa tenang itu selalu ada dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu mengajar kami, menegur kami, menuntun kami untuk kami terus berjalan di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu adalah pondasi untuk kami hidup Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu dan urapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Pada hari ini di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom semua. Baik-baik semua. Luar biasa ya.
Nah, pagi ini saya beri judul melayani sesama dengan kerendahan hati. Hari-hari ini saya banyak melihat, bukan cuma melihat, tapi banyak juga mendengar bahwa semua sedang digoncang hari-hari ini. Bukan cuma di kota, tetapi di desa-desa juga. Banyak orang mengatakan bahwa kok kayak yang macet ya perekonomian ini gitu loh. Tapi saya menemukan suatu kebenaran yang hari-hari ini terus sering berbicara di dalam kehidupan saya, yaitu tentang melayani. Kalau saudara pergi ke suatu tempat atau mall atau toko atau warung, kalau pelayanan dia bagus, saudara kira-kira senang apa enggak untuk datang kembali untuk membeli sesuatu yang saudara perlukan ke tempat itu? Senang kan ya? Padahal kadang harganya juga lebih mahal daripada, saya sama istri kadang kan pernah ngalami juga gitu loh. Jadi belanja ke suatu toko, memang murah toko itu. Tapi yang jaga gini loh, merengut terus. Mecucu. Katanya istri saya, enggak enak belanja di sini meskipun murah gitu loh. Tapi istri saya kadang pernah belanja di suatu tempat, di toko juga, tapi yang berbeda. Tapi pelayanannya luar biasa. Ramah, senyum, apa yang perlu dibantu, mau dicarikan apa, ayo Bu. Sampai anunya pun dibawakan gitu loh. Yang kita beli itu dibawakan. Padahal harganya juga enggak murah gitu loh. Ada lebih gitu loh. Nah, di sini saya dapatkan bahwa pada waktu kita hidup di dalam Tuhan, ternyata jangan sampai kita memiliki pemikiran yang jahat sama Tuhan. Dalam artian, ono-ono Tuhan ini gitu loh. Kok kita disuruh melayani? Nah, ternyata di balik melayani ini sesuatu yang besar yang sudah ada, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya salah satu tadi contoh adalah sebuah toko yang melayani dengan excellent. Nah, hari-hari ini banyak orang yang mengalami goncangan demi goncangan. Kalau saya boleh ambil suatu garis kesimpulan, karena ternyata di dalam melayani ini ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah di dalam melayani. Karena melayani adalah suatu bagian, kalau saya sering ceritakan di KK itu, bagaimana firman Tuhan ini menjadi gaya hidup kita. Ini suatu gaya hidup baru, suatu tentang kita hidup, yaitu tentang bagaimana kita melayani. Karena saya juga sempat mengalami suatu masalah di usaha saya, di bengkel, tentang melayani ini. Saya dulu seorang yang pemilik yang sombong lah, katakan gitu. Dalam artian dalam melayani itu kurang ramah, judes, pokoknya mau-mau gue, orang saya yang bisa. Kalau kamu tidak suka, silakan ke yang lain. Itu saya dulu. Tapi saya banyak ditegur oleh Tuhan tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan melayani customer kita, orang-orang di sekitar dekat kita, istri kita, anak kita. Karena ini sebagian dari firman Tuhan yang tidak akan digoncangkan di dalam kehidupan kita. Nah, kita baca di Matius 23 ayat 11 sampai 12 dulu ya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau saudara ingin menjadi yang terbesar, saudara harus menjadi pelayan. Tapi enggak banyak orang mau untuk yang namanya jadi pelayan. Nah, mungkin pagi hari ini kita bisa
belajar. Kita mungkin sebagai orang tua harus memberi contoh lebih dulu sama anak-anak kita. Mungkin di rumah ada pembantu kita yang melayani kita, ada mbak-mbak yang melayani kita di rumah. Ayo kita mulai belajar mempersiapkan bagaimana keluarga kita, anak-anak kita, supaya suatu kelak, suatu saat tidak akan pernah digoncangkan dengan situasi apa yang ada di dunia ini. Bagaimana caranya itu? Belajar melayani. Memang kita beri mereka uang untuk mereka menjadi pelayan kita. Tapi ayo, kita sebagai murid-murid Tuhan juga harus melayani mereka. Jangan cuma perintah, "Bek, ambilkan ini, Mbak, ambilkan itu." Selalu minta dilayani. Ini sesuatu yang kalau bagi saya beberapa mendapatkan itu, ini sesuatu yang mengerikan. Kita sedang menanamkan suatu tentang kesombongan, keangkuhan bagi anak-anak kita. Tetapi pada waktu ada mbak atau asisten rumah tangga di rumah, "Mbak, tolong ya Mbak, bantu ambilkan ini." Itu lebih elegan daripada, "Mbak, ambilkan ini. Mbak, Mbak." Ini salah satu cara yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita untuk kita bisa jadi pelayan juga. Meskipun kita seorang pemilik, meskipun kita adalah bos bagi mungkin yang kerja di rumah kita. Saya belajar ini menerapkan juga untuk karyawan-karyawan saya. Sekarang kan banyak, ada 2 yang baru, yang lama-lama sudah selesai, sudah wisuda, sekarang mereka bisa buka sendiri. Kan luar biasa kita jadi berkat dimanapun kita berada. Nah, sekarang saya lagi melatih 2 karyawan baru, tapi saya perlakukan mereka ini seperti keluarga saya. Di dalam kehidupan saya sehari-hari, bagaimana saya mengajar mereka, bagaimana saya bicara dengan mereka, saya juga melayani mereka. Meskipun mereka salah, bagus. Saya gitu. Iya, itu yang saya kerjakan di rumah. Nah, kadang orang cuma kepingin jadi yang terbesar. Oh, kamu anak raja. Kamu kepala bukan ekor. Itu yang sering kita ajarkan di generasi kita, di bawah generasi kita. Tetapi ayo pagi hari ini Tuhan mau bahwa setiap generasi, jadi tidak ada batasnya. Kita, anak-anak kita, saudara kita, yang cucu kita, ayo sama-sama kita ajarkan bagaimana mereka untuk melayani. Karena melayani Tuhan dengan melayani sesama ini sama. Kadang orang hanya mau, aku datang untuk melayani Tuhan. Loh, Tuhan tidak ketok ya apa mau dilayani. Kan gitu. Tapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi Tuhan katakan apa? Di Matius 25 itu Tuhan katakan gini. Sebab ketika aku lapar, Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku, kata Tuhan. Terus orang benar itu tanya, kapan aku mau ngasih engkau makan, kapan aku ngasih engkau pakaian Tuhan. Tetapi Tuhan jawab lagi di ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Coba lirik kanan kiri saudara. Itu Tuhan kabeh yang ada di pinggir saudara itu. Istri saudara, anak saudara, pembantu saudara, itu Tuhan. Tentang kerendahan hati, melayani sesama dengan kerendahan hati. Kerendahan hati itu, kalau saya kemarin cari artinya itu, kerendahan hati adalah suatu sikap yang menyadari keterbatasan dan ketidakmampuan diri sendiri. Yang menyebabkan seseorang itu tidak sombong,
atau angkuh. Nah, ada beberapa manfaat ya, manfaat tentang sikap rendah hati. Kadang orang kan, apa aku ngerjak nong ini, apa enak ide aku. Nah, kadang kalau hitung-hitungan kan gitu. Kadang banyak yang hitung-hitungan juga gitu. Nah, di sini kalau mau hitung-hitungan ada manfaatnya, ada positifnya, ada plusnya. Yang pertama pada waktu kita memiliki sikap rendah hati, yaitu membangun hubungan yang baik dan benar. Jadi kita pada waktu hidup kita memiliki sikap rendah hati, kita sedang membangun lingkungan yang baik, lingkungan yang benar. Itu ada di dalam sekitar kita. Nah, pada waktu lingkungan ini baik, lingkungan ini benar, otomatis istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara, semua dalam circle yang baik ini. Yang kedua, membangun tim yang baik dan memiliki komitmen yang solid. Jadi pada waktu saudara rendah hati ada di suatu tim atau perkumpulan, pasti dan saya percaya bahwa tim saudara adalah yang terbaik. Karena apa? Dengan sikap rendah hati di sana, saudara sedang membangun tim yang solid, tim yang kuat, yang enggak gampang diombang-ambing dengan beberapa kabar. Mau dikabari begini, mau dikabari begitu. Orang-orang yang ada di dalam saudara tidak akan berpengaruh sama tim saudara. Karena mereka akan melihat kehidupan saudara adalah kehidupan yang rendah hati. Mudah beradaptasi dalam segala situasi. Jadi pada waktu saudara memiliki kerendahan hati, anak-anak saudara memiliki kerendahan hati, suatu saat Tuhan taruh umpamanya di situasi yang enggak mengenakkan. Tapi anak-anak saudara menjadi orang-orang yang kuat menghadapi semua situasi. Karena apa? Akulah dasar katanya Tuhan. Akulah pondasi. Segala sesuatu yang tidak dibangun di atas aku akan hancur. Itu yang Tuhan katakan. Jadi banyak manfaatnya. Ya mungkin pagi hari ini kita juga bisa, ini ada beberapa contoh sikap rendah hati yang saya tulis. Mungkin ini bisa menjadi parameter bagi setiap kita pada pagi hari ini. Kadang kan kita lupa. Iya sopo aku ya, kadang kan orang begitu. Sopo aku ya, bingung jadi. Yang dirinya sendiri tidak tahu apalagi orang lain. Tetapi pada pagi hari ini ayo kita mau bahwa adakah sikap rendah hati itu di dalam setiap kehidupan kita. Ini hanya beberapa contoh, banyak sih sebenarnya yang lain. Contoh rendah hati yang pertama yaitu tidak segan meminta bantuan atau memberi bantuan. Meminta bantuan untuk hal-hal yang kecil itu gampang kadang. Tapi bagi orang yang rendah hati, kadang kalau dia tidak mampu melakukan sesuatu atau dalam contoh lah, aku dukung aku ya dalam doa, begini. Dia langsung ucapkan, dia plong aja dia minta bantuan sama orang-orang di sekitarnya. Dia tidak ada gengsi untuk dia meminta bantuan. Karena yang ada dalam hidupnya adalah apa? Dia tahu, kekurangan dia itu dia tahu. Yang kedua, mudah berterima kasih. Ini hal-hal sepele. Orang yang rendah hati akan lebih mudah berkata terima kasih. Ada paket datang. Pak, paket Pak. Oh ya, makasih ya. Bi, ambil notas Bi. Sudah diambilkan. Makasih ya Bi, Tuhan memberkatin. Ini hal-hal yang harus kita ada di dalam setiap kehidupan kita.
memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Dalam artian di sini, orang yang rendah hati terus belajar. Baik secara akademi maupun dia bisa belajar dari orang-orang di sekitar dia yang lebih pinter, meskipun itu mudah. Kadang kan dikasih masukan, oh ya tak coba wis nanti. Nah, itu orang yang rendah hati. Kalau orang yang kebalikannya, kadang diberitahu, wih seru aku itu, udah tahu itu. Nah itulah. Jadi orang yang rendah hati ini ingin terus belajar, memiliki rasa ingin tahunya itu lebih gitu loh. Yang keempat, mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi orang yang rendah hati akan memahami harga dirinya. Oleh sebab itu mereka jarang menonjolkan diri terhadap orang lain. Tetapi sebaliknya mereka itu loh. Dia akan tunjuk orang lain untuk orang lain itu bisa maju. Supaya apa? Kita sama-sama maju. Mampu mengendalikan ego. Wah, ini penting ini juga. Orang yang rendah hati lebih kecil kemungkinannya untuk mereka itu mengalami yang namanya permasalahan. Dalam artian itu terlibat perselisihan. Karena dia bisa mengendalikan egonya. Dia tahu bahwa orang lain juga punya pola pikir yang berbeda. Saya juga punya pola pikir yang berbeda. Dia pasti nyari titik tengahnya. Ya, ayo kita sama-sama. Itu orang yang rendah hati, tidak menonjolkan dirinya sendiri, tidak memikirkan keegoisannya. Mudah diajak kompromi. Dalam artian bukan hal-hal untuk yang dosa loh ya. Tetapi di sini mudah diajak kompromi ini dalam suatu mencapai untuk mufakat. Ya wes tahu jalan tengahnya. Tahu jalan tengahnya, mana yang harus yang terbaik untuk kedua belah pihak. Tidak gengsi mengaku kesalahan. Wes salah sih nyari kambing hitam. Wah ini yang bahaya. Tetapi orang yang rendah hati, oh ya saya salah, saya minta maaf. Dengan lapang dada. Tapi habis gitu enggak grundel di belakang loh ya. Mau menerima nasihat dan masukan orang lain. Orang yang rendah hati selalu terbuka. Untuk apa? Pendapat-pendapat orang lain. Terus untuk masukan yang membangun. Inilah parameter, paling enggak ada parameter. Pagi ini setiap kita ada enggak sikap ini di dalam setiap kehidupan kita? Karena sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kalau ini enggak ada, sadarin. Ayo Tuhan, aku mau Tuhan, belajar seperti Engkau Tuhan. Tetapi kasih karunia, Yakobus 4 ayat 6 ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi Allah tidak suka dengan orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Tetapi mengasihi mereka yang rendah hati. Saudara adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Terus apa? Kasih setianya ada. Tidak pernah ditinggalkan orang benar sama Tuhan. Matius 11 ayat 29 katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kata Tuhan, pikulah kuk yang kupasang. Pembajak waktu
saya dapat contoh waktu Pak Beni ngasih contoh bagaimana kalau zaman dulu, kalau sekarang kan banyak traktor sudah kalau di sawah itu. Tapi kalau zaman dulu pakai sapi. Jadi membajak itu ada 2 sapi. Yang pertama yang sudah mahir, yang kedua yang baru. Jadi dikasih kuk, kayu penghubung. Jadi yang sini yang pinter ngajari yang sebelahnya. Jadi kerjaannya juga cepat selesai. Karena pada waktu 1 orang sama 2 orang itu jauh, kekuatannya jauh daripada kita sendiri. Dan tapi di sini katakan Tuhan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi kita mau pagi hari ini Tuhan ingatkan supaya apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau bawa kemana? Tuhan mau ngajar tentang kerendahan hati. Ayo ikutin aja. Karena di sini dikatakan bahwa jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi orang-orang yang rendah hati, yang mau berjalan dengan Tuhan, bonusnya mendapat ketenangan. Kerendahan hati adalah suatu pondasi di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa melayani orang lain, untuk kita bisa melayani sesama. Ini adalah suatu pondasi. Kalau kita tidak membangun suatu pondasi, dikatakan seberapa tinggi saudara mau membangun sebuah gedung. Kalau saudara tidak memperhitungkan pondasinya, maka sia-sia. Gedung itu akan roboh. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau di sini pagi hari ini melayani sesama dengan kerendahan hati, ini adalah suatu pondasi pertama. Kerendahan hati ini pondasi. Jadi pada waktu kita memiliki kerendahan hati, apa yang kita bangun ke depannya ini, pada waktu kita melayani orang lain, kita tidak akan putus di tengah jalan. Kita akan selalu kuat. Sampai apa? Tuhan memanggil kita. Di sini Yesus sebagai teladan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana dia merendahkan hatinya. Yang kesetaraannya dengan Allah mengambil rupa seorang hamba. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mengaku sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, ayo ikuti teladan Tuhan kita. Yang dia sudah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, melayani, bahkan dia merelakan nyawanya untuk kita. Karena apa? Kerendahan hati ini sangat penting di dalam kehidupan sosial kita. Karena dengan memiliki kerendahan hati, ini yang membuat hubungan kita itu harmonis. Kalau hubungannya harmonis, Tuhan bilang apa? Perintahkan berkat ke sana, perintahkan berkat ke sana. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita terus menggenapi apa yang Dia firmankan. Ada 3 hal ya, 3 hal. 3 langkah untuk menumbuhkan kerendahan hati seperti Kristus. Jadi pada pagi hari ini, 3 hal ini jangan cuma sekedar menjadi pengetahuan. Tetapi Tuhan mau supaya kita hidup tidak tergoncangkan di dalam kerajaannya. Kita mau belajar satu-satu. Yang pertama, memandang orang lain sebagai ciptaan Allah. Dari pandangan pertama itu mempesona katanya kalau saya pacaran. Kan gitu. Saya ketemu Bu Komang dulu waktu baru-baru, langsung mempesona gitu loh. Bukan lebay ya. Tetapi pandangan ini menentukan bagi kita gitu loh. Karena pada waktu bagaimana cara kita memandang
itu mempengaruhi bagaimana kita melakukan seseorang itu. Demikian juga pada waktu kita melayani sesama. Pada waktu kita memandang seseorang, bocah ini, repot sudah, bepok ini, repot sudah. Nanti yang nggak tahu tanya ya. Jadi pada waktu kita memandang seseorang, udah isa nih, repot. Tetapi pada waktu kita memandang seseorang, ayo kita belajar bagaimana Yesus memandang. Jadi dengan firman-Nya kita bisa belajar bagaimana seharusnya kita memandang. Memandang orang lain sebagai ciptaan Allah. Jadi di Kejadian 1 ayat 27 katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Jadi kalau saudara kepingin tahu Tuhan, coba tengok lagi kanan kiri saudara. Ya, anak saudara, istri saudara, orang-orang yang ada duduk di sebelah kanan kiri saudara, itulah Tuhan. Kayak gitulah Tuhan. Cuma kalau lagi hilap, enggak bisa ngelihat Tuhan gitu. Makanya jangan hilap. Jadi, ayo kita memandang orang lain itu sebagai ciptaan Tuhan. Nah di sini, pada waktu kita bisa memandang orang lain sebagai ciptaan Allah, kita sedang memandang Tuhan di dalam kehidupan orang itu. Kita sedang memandang ada tujuan ilahi di dalam setiap orang itu. Kalau kita tidak bisa memandang mereka sebagai ciptaan Allah, keluar dari batu ini kan ada cerita legenda yang keluar dari batu. Kita tidak akan melihat tujuan Tuhan di dalam orang itu. Tetapi pada waktu kita melihat mereka sebagai ciptaan Allah, ada tujuan Tuhan di dalam setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian juga itu untuk apa? Untuk menggesek kita, memperlengkapi kita, membuat kita lebih naik lagi. Jangan turun kalau kita digesek, tetapi membawa kita lebih excellent lagi. Karena apa? Ada tujuan ilahi di sekitar orang-orang yang ada di sekitar saudara yang Tuhan tempatkan. Untuk apa? Menggesek saudara. Kalau kita melihat orang lain dengan suku, dengan kepercayaan yang berbeda, dengan warna kulit yang berbeda, dengan rambut yang berbeda, kita akan gagal melihat rencana Tuhan. Ayo pagi ini di poin yang pertama gini kita belajar melihat orang itu dengan bagaimana Tuhan memandang. Bahwa ia ciptaan Tuhan, di dalam setiap hidupnya ada rencana Tuhan yang harus digenapi. Saudara adalah orang-orang yang menolong mereka untuk bisa menggenapi rencana-rencana Tuhan yang ada di dalam hidup mereka. Itu yang Tuhan mau. Itu yang pertama. Hendaklah kamu saling mengasihi, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Mengasihi dengan kasih Tuhan. Karena kamu kok bisa mengasihi? Iya karena aku lebih dulu dikasih oleh Tuhan. Bukan karena ada udang di balik rempeyek, enggak. Tetapi karena aku lebih dulu dikasihi, makanya aku bisa mengasihi. Terus saling mendahului dalam memberi hormat. Ayo cepet-cepetan, shalom. Nah cepet-cepetan kita. Kalau kita udah mengenal kebenaran firman Tuhan, cepet-cepetan untuk melakukannya. Karena apa? Ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Cepet-cepetan. Nah, itu poin yang pertama. Nah yang kedua sekarang. Memeriksa motivasi di dalam pelayanan. Ini sangat penting. Untuk memeriksa setiap motivasi kita di dalam melayani. Karena motivasi yang murni adalah kunci untuk melayani dengan tulus.
Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kita perlu secara sadar terus mengevaluasi. Terus, iya ya, aku ngelayani ini karena siapa? Ini harus terus kita evaluasi. Sampai suatu saat kita tidak lagi mikir. Mau melayani, wis tidak lagi mikir untung rugi, wis tidak mikir. Disuruh nih, iya, tidak mikir lagi untung rugi. Karena apa? Dengan berjalannya waktu, motivasi ini akan diuji. Kemurnian kita melayani Tuhan, itu akan diuji. Jadi melayani Tuhan sama dengan melayani sesama ya tadi ya. Jadi mau melayani sesama, melayani Tuhan itu sama. Jadi motivasi, kemurnian motivasi di dalam kehidupan kita, di dalam melayani itu yang mengujinya waktu. Karena di sana di dalam waktu ini ada yang namanya gesekan, ada yang kita dengar kalau di film-film itu, pling, ada yang merah di sini berdiri. Ini. Di sini ada yang berdiri putih, begini. Ini juga mempengaruhi motivasi kita, tetapi pada waktu kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan tergoyahkan. Di Filipi 2 ayat 3 katakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang akan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi motivasinya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Itu yang harus kita terapkan di hari-hari ini. Baik saudara di dalam melayani jemaat Tuhan, melayani toko yang saudara punya, melayani warung yang saudara punya. Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Ini yang harus keluar. Yakobus 3 ayat 30. Ia harus makin besar tetapi aku semakin kecil. Sampai terjadi hal seperti ini. Jadi kalau orang mengenal saudara, bukan mengenal kehebatan saudara, kepintaran saudara, tetapi orang mengenal saudara, orang ini disertai Tuhan. Langkah-langkahnya diberkati oleh Tuhan. Ini didapat dari melayani pertama. Melayani dengan motivasi yang benar. Kadang orang berpikir melayani untuk diberkati. Tidak salah. Tetapi motivasinya ini kalau hanya sampai di dalam berkat Tuhan, tidak mengenal yang memberkati, itu yang keliru. Karena otomatis orang yang melayani pasti diberkati. Saya ada beberapa kesaksian ya tentang motivasi. Saya setiap komsal, saya selalu buat sesuatu. Baik itu makanan, apa. Itu pun bukan cuma 1 minggu, 2 minggu, tapi itu udah jalan beberapa tahun. Itu yang saya lakukan. Karena apa? Seperti Tuhan, kalau waktu pelayanan dia menyediakan sesuatu. Itu yang saya ikutin. Nah, sampai suatu saat saya buat bakso. Jadi saya keseneng masak, saya buat bakso. Jadi paling enak itu kalau di komsal itu meskipun tidak enak, ya apa? Enak. Nah, ini loh. Itu paling enak, tapi itu menjerumuskan sebenarnya. Wis tidak enak diomong enak, itu menjerumuskan. Jadi kalau di komsal tak buat bakso. Enak padi, padahal saya makan tidak enak kadang gitu loh. Ini menjerumuskan. Tapi itu saya terus
berulang kali, dengan motivasi apa? Semua untuk Tuhan. Sampai suatu kali saya fix dengan satu resep, sudah selesai. Gitu loh. Sudah selesai. Nah, sekarang ternyata apa? Dari yang pertama saya menyediakan orang-orang untuk komsal, sekarang Tuhan ubah. Jadi mungkin wes ujiannya sampai kono katanya Tuhan. Sekarang kamu tinggal menikmatin katanya. Jadi sekarang ini jadi penghasilan di dalam kehidupan saya. Selain saya buka usaha bengkel, ternyata gilingan sekarang giling daging ya lumayan gitu loh. Apalagi kemarin hari raya. Jadi sudah 4 hari raya saya lakukan untuk giling daging ini. Resepnya dari mana? Dari KM. Iya. Tanya sini, tanya sana, coba lagi. Tanya sini, tanya sana, coba lagi. Ini sampai gini nih. Ini gara-gara KM ini. Tapi mau tak kuruskan nanti. Tenang aja. Jadi motivasi saudara pertama itu harus benar. Masalah nanti urusan ke depan ini, itu urusannya Tuhan gitu loh. Itu yang kami alami di rumah. Wes bendak panjang-panjang wes yang ketiga sekarang wes. Belajar dari teladan Yesus. Jadi untuk rendah hati ini kita tidak bisa nyontoh orang. Karena orang ini sifatnya terbatas. Tetapi yang bisa kita contoh yaitu Allah sendiri yang turun menjadi manusia dan memberikan teladan dalam kehidupan kita untuk kita bisa yang namanya bersikap rendah hati. Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan seorang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau tidak akan meminta kepadanya. Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jadi di sini menceritakan bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan seorang Samaria. Padahal orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Tetapi Yesus mengajar dalam setiap kehidupan kita, keluar dari batas. Mau bergaul bek sapai, silakan. Selama engkau menjadi peacemaker, perubah. Kalau kita bergaul dengan seseorang terus kita diubahkan dengan cara dia yang membuat kita jauh dari Tuhan, ya jangan. Tetapi setiap kita belajar dari teladan Tuhan bagaimana dimanapun kita berada, ketemu dengan orang yang seperti apapun, jadilah perubah. Kenalkan Tuhan, kenalkan kebenaran. Yohanes 8 ayat 10, 11. Lalu kata Yesus bangkit dan berdiri berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Mulailah dari sekarang." Jadi teladan Yesus ini luar biasa. Mau ketemu dengan seorang pelacur, dia tidak menghakimi. Terkadang kita yang sering menghakimi orang, baru salah sedikit wes diomongi, dibumingi, apalagi zamannya online, di-share ke WA. Iya. Pikirkan segala sesuatu, kalau itu tidak membangun orang lain, kalau itu tidak membangun kita dekat lagi sama Tuhan, tidak usah. Tapi dengan kita belajar dari Tuhan, teladan Yesus, bagaimana setiap orang dipulihkan pada waktu ketemu dengan Yesus. Demikian juga setiap hidup kita.
Ayo, siapapun orang yang di sekitar kita, entah itu pelacur, entah itu orang berdosa, pencuri, perampok, pada waktu ketemu kita, mereka mengalami yang namanya perubahan. Mereka boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 hal yang pagi ini kita belajar, yang harus kita terapkan di dalam keluarga kita, anak-anak kita, untuk memiliki sikap yang rendah hati. Yang pertama, kita harus memandang orang lain sebagai ciptaan Allah. Yang kedua, ayo setiap kita periksa kembali motivasi di dalam kita melayani. Dan yang ketiga, belajarlah dari teladan Yesus yang selalu rendah hati, yang selalu terbuka untuk kita terus belajar dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Ya, saudara, kehidupan ketika kita belajar firman Tuhan selalu bicara tentang aplikasi untuk kita lakukan dan kita terapkan. Dan ketika kita belajar dari teladan Tuhan Yesus, jangan pernah kita berpikir bahwa Dia kan Tuhan. Tapi waktu Dia jadi manusia, Dia adalah manusia 100%. Bahkan Alkitab, kitab Ibrani berkata begini, kita mengucap syukur bahwa kita punya imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Tetapi yang membedakan adalah waktu Dia menjadi manusia, ini kalau saya boleh simpulkan begini, Dia berani berkata tidak. Waktu iblis mencobai setelah puasa 40 hari 40 malam. Kamu pasti lapar. Ya, sebagai manusia pasti dia lapar. Tapi waktu iblis ngomong begini, kalau gitu ubah ini batu jadi roti. Kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Saudara, untung saya bukan Yesus gitu ya. Kamu belum tahu saya, tak buktikan loh ya. Nanti kamu yang makan rotinya ya, tak buktikan gitu ya. Ya, Yesus nggak ngomong gitu, tapi Yesus ngomong begini. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi manusia hidup dari perkataan Tuhan, dari firman. Artinya bahwa dalam setiap kehidupan kita, mari kita mau belajar. Saudara. Sekali lagi, kita semua belajar. Dan selama kehidupan kita adalah sebuah proses seperti firman Tuhan katakan, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara dan saya diubahkan dari hari lepas ke sehari. Cara Tuhan mengubah hidup kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, itu tidak seperti kura-kura ninja. Berubah, kura-kura ninja. Wah, enggak. Tapi sebuah proses selama kita hidup. Dan salah satu proses adalah tentang kerendahan hati ketika kita bicara tentang melayani. Itu adalah sebuah hal yang Tuhan ajarkan buat kita. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang ingin menjadi terbesar dari antaramu, hendaklah engkau menjadi pelayan. Jadi melayani sesama adalah sebuah bagian proses ini yang Tuhan mau ambil dalam hidup kita. Kesombongan kita, keangkuhan kita, Tuhan mau ambil itu. Waktu kita merendahkan diri kita, cara merendahkan diri kita adalah kita belajar melayani. Dan waktu kita melayani, saya mengambil sebuah rema dari kebenaran firman Tuhan. Dari Kolose pasal yang ketiga, 23 katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi jangan lagi cari, tadi Pak Adik sampaikan luar biasa, cari apa yang manusia akan berikan buat kita. Tapi waktu kita lakukan itu untuk Tuhan, mungkin manusia merendahkan, mungkin manusia memandang kita sebelah mata, ya masih untung di sebelah mata. Kalau tidak dipandang, enggak tahu saudara ya. Tapi firman Tuhan katakan, dari Tuhanlah
kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Catat ini, sebagai upah. Jadi Tuhan itu bukan cuma Tuhan tidak mau perhitungan, dia tahu saudara, dan dia akan memberi upah kepada hambanya. Nah jadi ayo kita belajar bersama-sama. Saudaraku, fokus tertuju kepada Tuhan bukan berarti jalan kita mendongak gini, mataku tertuju kepada Tuhan. Wah, tapi justru waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, kepala kita tertunduk untuk belajar melayani seorang akan yang lain. Melayani seorang akan yang lain dimulai dari keluarga kita, dari rumah tangga kita. Yuk belajar, suami, istri, suami, orang tua, anak orang tua. Siapapun yang ada dalam seisi rumah, mari kita belajar bersama-sama melayani. Waktu itu dikerjakan di dalam rumah, maka itu akan terpancar keluar menjadi budaya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari tundukkan kepala. Renungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah datang buat setiap kita pagi hari ini, saudara. Ada banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita ini sombong, egois, memikirkan diri sendiri. Tidak dipungkiri dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dengan perekonomian, dengan tekanan-tekanan kehidupan kita. Membuat kadang-kala kita berpikir begini, buat apa aku memikirkan orang lain, sedangkan hidupku sendiri penuh dengan persoalan, penuh dengan beban, perlu diperhatikan, perlu mendapatkan banyak perhatian dan perlu mendapatkan banyak hal yang harus diterima. Tapi Tuhan mengajar kepada kita. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak kita punya. Tapi Tuhan waktu dia minta, Tuhan minimal dalam hidup kita ada satu hal yang kita bisa kerjakan, yaitu melayani. Tuhan sedang melatih setiap kehidupan kita. Tuhan mau ambil, Tuhan mau pangkas setiap kesombongan, setiap ego, setiap kepentingan diri sendiri. Tuhan mau pangkas itu dan Tuhan mau gantikan dengan isi hatinya. Kerendahan hati itu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kekasih Tuhan, umat kerajaan Allah, terima kebenaran ini dan lakukan kebenaran ini supaya setiap hidup kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah datang buat setiap kami. Melalui hamba-Mu Bapak Adi Chandra Tuhan. Tuhan sudah banyak berbicara buat setiap kami. Meteraikan apa yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Sebab kami percaya isi hati-Mu untuk setiap kami pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa kiranya kekuatan yang daripada Allah yang melimpah-limpah itu ada dalam hidup kami. Untuk kami boleh melayani, memiliki hati yang rendah hati. Melayani sesama dengan berfokus kepada Tuhan. Bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Terima kasih Bapak yang baik, mengurapi kembali hamba-Mu Bapak Adi Chandra yang sudah Tuhan pakai berbicara buat kami. Sebab kami percaya ketika hamba-Mu ini mencurahkan isi hatinya, Tuhan kembali penuhkan dengan hikmat, dengan bejana-bejana yang baru dalam hidupnya, sehingga hamba-Mu dipakai untuk melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya pengurapan yang daripada Tuhan mengalir atas setiap kehidupan kami, jemaat Tuhan. Bahkan siapapun yang sudah beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Kami percaya ketika kami merespon firman Tuhan, firman-Mu yang mengubah hidup setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Kami mengundang putri-putri kerajaan untuk hadir dalam Messianic Women Ministry Anniversary Special Meeting. Senin, 28 April 2025 pukul 18.00. Bertempat di Perum Gunung Batu D12. Ajak sahabat dan keluarga Anda untuk bertumbuh melalui firman Tuhan dan persekutuan yang memperlengkapi menjadi wanita berhikmat, berfungsi, dan berdampak. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember.
mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Gembala dan seluruh keluarga besar Rock Jember mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, kepada Bapak Pendeta Tekad Sucipto sekeluarga dan Ibu Novi dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari beri tepuk tangan buat Raja segala Raja. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum saya berdoa mengakhiri ibadah kita, tadi sudah diberitakan bahwa besok adalah anniversary dari MBM Ibadah Wanita. Sekali lagi digaris bawahi wanita, bukan ibu-ibu ya. Jadi seluruh wanita bisa bergabung di dalamnya untuk belajar bersama-sama. Ya, kalau ada istilah pria sejati, mungkin ini saya boleh ambil sebuah istilah untuk menjadi wanita sejati. Asik ya. Oke, besok anniversary. Kalau tidak salah ini yang kedua atau enggak ketiga ya? Lupa. Ketiga ya? Oh ketiga ya, saya lupa ya yang ketiga ya. Jadi oke, semua wanita, yang wanita katakan yes. Udah ada suara bapak-bapak, bagus. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah Tuhan berkati.
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati setiap umat-Mu yang beribadah bersama-sama, baik secara onsite maupun online di rumah kami masing-masing. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Kami pulang membawa kemenangan yang dari Tuhan, sebab dari Tuhanlah sumber kemenangan kami. Memberkati persembahan yang diberikan di tempat ini, kami menabur dengan sukacita karena kami percaya Tuhan sudah memberkati hidup kami, Tuhan sudah memberkati pekerjaan tangan kami, sehingga kami tahu waktu kami menabur dengan hati yang penuh dengan bersukacita, langit terbuka atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya pulanglah, bawalah anugerah Tuhan yang melimpah turun atasmu. Dia yang menyertai engkau, Dia yang akan membuka jalan-jalan dalam kehidupanmu. Mungkin engkau hari ini berjalan di dalam lembah, mungkin engkau hari-hari ini berjalan dalam kesulitan demi kesulitan, tetapi ketahuilah firman Tuhan katakan, aku tidak pernah jauh dan aku tidak pernah meninggalkan engkau, bahkan aku yang memegang tangan kananmu dan sedang menuntun engkau, dan akulah yang memberikan kepadamu kekuatan. Dan ketahuilah ketika engkau tetap berjalan di dalam jalanku, maka engkau melihat sesuatu yang baru akan terjadi dalam kehidupanmu. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah menyediakan bagi engkau. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah berjalan bersamaku, kata Tuhan. Dan aku Tuhan yang memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Aku Tuhan yang memberkati pekerjaan tanganmu. Aku Tuhan yang memberkati studi dan sekolahmu, memberkati setiap karya tanganmu, dan semuanya diberkati. Dan aku Tuhan mengutus engkau, mengurapi dan mengutus engkau menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah, menyatakan nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Allah semakin diperluas lagi. Terima kasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.